Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengenalan dan pemeliharaan alat-alat laboratorium. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, Darajatul Aulia, dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya, Hanifatur Rosidah dan Muhammad Syaiful Alam. Yang selanjutnya adalah alat-alat optik. Alat optik yang pertama adalah mikroskop stereo. Fungsi dari mikroskop stereo ialah untuk melihat suatu benda dengan realistis gambar 3 dimensi. Mikroskop stereo ini bisa melihat keseluruhan permukaan objek dengan kedalaman perspektif. Di samping itu, mikroskop stereo juga menggunakan cahaya sebagai sumber energi utama agar pengamatan dapat dilakukan. Sumber cahaya ini bisa berasal dari matahari maupun lampu. Cahaya yang didapat kemudian dipantulkan dari objek. Dengan begitu, mikroskop stereo akan menghasilkan perbesaran antara 20 hingga 50 kali. Alat optik yang kedua adalah mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali, yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan perbesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus dari mikroskop cahaya. Yang ketiga adalah loop. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang berupa lensa cembung atau lensa positif. Fungsi utama kaca pembesar digunakan untuk memperbesar atau memperjelas objek, tulisan, atau komponen-komponen kecil yang susah dilihat dengan mata. Yang selanjutnya adalah polarimeter. Polarimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya putaran optik yang dihasilkan oleh suatu zat yang bersifat optis aktif yang terdapat dalam larutan. Jadi, polarimeter ini merupakan alat yang didesain khusus untuk mempolarisasi cahaya oleh suatu senyawa optis aktif. Yang kelima adalah refraktometer. Fungsi dari refraktometer adalah untuk mengukur nilai konsentrasi bahan atau zat yang mudah terlarut. Prinsip alat ini adalah dengan memanfaatkan indeks bias cahaya untuk mengetahui tingkat salinitas air. Yang selanjutnya adalah alat-alat elektrik. Alat-alat elektrik yang terdapat pada laboratorium itu seperti inkubator, hot plate dan sirbar, koloni counter, biologi safety cabinet, dan juga lemari asam. Yang pertama adalah inkubator. Inkubator ini berfungsi untuk mengontrol kondisi lingkungan seperti suhu maupun kelembapan, sebab hal tersebut merupakan faktor penentu dari berhasil atau tidaknya pengembangbiakan bakteri. Karena ketika mengembangbiakan bakteri, kita harus menempatkan pada daerah tertentu yang nantinya akan cocok dengan bakteri tersebut. Yang kedua adalah hot plate dan stirbar. Hot plate dan stirbar ini berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan pengadukan. Yang selanjutnya adalah koloni counter. Koloni counter ini berguna untuk mempermudah penghitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan karena adanya kaca pembesar. Yang selanjutnya adalah biological safety cabinet atau dapat juga disebut dengan laminar airflow. Ini merupakan alat yang berguna untuk bekerja secara aseptis karena BSC ini mempunyai pola pengaturan dan penyaring aliran udara sehingga menjadi steril. BSC ini dapat meminimalisir terjadinya kontaminasi antara bakteri dengan personil. Selain itu, dengan adanya sistem HEPA filter, maka dapat melindungi pengguna sekaligus area kerja. Yang selanjutnya adalah lemari asam. Lemari asam ini berfungsi sebagai tempat reaksi kimia yang menggunakan bahan-bahan yang mudah menguap dan juga sebagai tempat transfer bahan-bahan kimia dan biologi. Demikian akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.